Shalom, perkenalkan nama saya Emma Dayanti Munir. Saya dari program studi pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 teori belajar psikologi. Yang pertama teori kognitif, yang kedua teori behavioristik, yang ketiga teori humanistik, dan yang terakhir prestasi belajar serta perilaku pelajar. Yang pertama teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Teori ini mempunyai prinsip-prinsip umum yang harus diketahui, yaitu yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Yang kedua, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang ketiga, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dan yang keempat, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar siswa. Teori kognitif dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang kedua, menurut Brunner berpendapat bahwa perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan perkembangan orang tersebut. Yang ketiga, menurut Ausubel berpendapat bahwa hakikat belajar menurut teori kognitif merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu bertingkah laku yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, dan proses internal. Yang kedua, teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah yang pertama, Thorndike, yang kedua, Ivan Pavlov, yang ketiga, John Watson, dan yang keempat, Skinner. Yang pertama, menurut Thorndike, beliau berpendapat bahwa teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, dan gerakan serta respon yang berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Yang kedua, menurut Ivan Pavlov. Ivan Pavlov berpendapat bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa dikendalikan oleh stimulus yang berasal di luar dirinya. Yang ketiga, menurut John Watson. Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan ia menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting, tetapi semua itu penting. Yang keempat, menurut Skinner. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatu yang terjadi bertambah rumit, sebab alat itu juga akhirnya harus dijelaskan lagi. Fakta penting tentang perkembangan ialah bahwa dasar perkembangan adalah kritis. Menurut Erikson, ia berpendapat bahwa masa bayi merupakan masa individu belajar sikap percaya atau tidak percaya, bergantung pada bagaimana orang tua memuaskan kebutuhan anaknya akan makanan, perhatian, dan kasih sayang. Aplikasi teori behavioristik yaitu yang pertama, mementingkan
pengaruh lingkungan, yang kedua mementingkan bagian-bagian, yang ketiga mementingkan peranan reaksi, dan yang terakhir mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang ketiga, teori humanistik. Teori belajar humanistik merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia dan berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Prinsip-prinsip dari teori humanistik adalah yang pertama, manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. Yang kedua, pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki relevansi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar. Yang ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan ketika ancaman itu relatif kecil. Yang kelima, orang yang belajar memiliki cara untuk belajar dengan pembelajaran yang memiliki ancaman rendah. Yang keenam, pembelajaran sosial adalah belajar proses belajar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik yang perlu diketahui yaitu kelebihannya yang pertama, aplikasi teori ini bisa memunculkan kreativitas peserta didik atau orang yang belajar. Yang kedua, perkembangan teknologi yang pasar ekuivalen dengan perkembangan belajar. Yang ketiga, teori humanistik cenderung mampu merekatkan hubungan sosial antara peserta didik. Dan yang keempat, indikator dari keberhasilan penerapan teori humanistik adalah perasaan senang dan tidak ada tekanan yang dialami peserta didik. Adapun kekurangan dari teori humanistik yang perlu diketahui yaitu yang pertama, aplikasi teori ini memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki potensi untuk menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Yang ketiga, pada konteks atau praktisnya, teori ini kurang mungkin untuk diterapkan pada sistem pembelajaran sekolah saat ini. Dan yang terakhir, peserta didik yang belum mampu berpikir untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri cenderung sulit untuk melakukan pemusatan pikiran. Yang keempat, prestasi belajar dan perilaku belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan belajar. Prestasi belajar juga diartikan sebagai penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai-nilai atau angka-angka yang diberikan oleh negara. Sedangkan perilaku belajar adalah suatu sikap yang muncul dari diri siswa dalam menanggapi dan meresponi setiap kegiatan belajar mengajar yang terjadi, menunjukkan sikap apakah antusias dan bertanggung jawab atas kesempatan belajar yang diberikan kepadanya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Shalom.